mungkin itu didengar dari majelis hakim yang mulia yang tercinta, akhirnya majelis hakim bisa menafsirkan. Jangan sampai hukum di Indonesia ini dicampuri atau dipengaruhi kepentingan-kepentingan politik, kacau, nggak akan tegak, pasti kayak keris bekok-bekok. Iya Mas Mito, makanya ini kawan-kawan kami kan ada aksi juga bisa tanggal 27 kan. Jadi Bang Komar banyak sekali ditanya, Bang Komar juga masih ada di grup ditanya, kok Bang Komar nggak pernah ke posko ya, tanyanya kan halus penak. Bang Komar jawab, untuk sekarang Bang Komar tak netral dulu, biar suasana ini agak begitu ya teduh lah ya, enggak begitu mongah-mongah. Jadi Bang Komar tak netral sambil mengedukasi masyarakat. Silakan kalian atau Anda semua untuk bersuara apa yang mungkin memang pas Anda suarakan dan demi kepentingan masyarakat Anda suarakan, enggak masalah. Tapi Bang Komar tak sementara waktu tak diam dulu di dalam urusan berdemokrasi. Bang Komar ini tak mentelaah masalah politik, karena di antara dua kubu ini kalau nggak ada yang jadi penengah, lama-kelamaan ini akan hanyut di dalam politik, bukan di dalam demokrasi, akan hanyut di dalam politik. Karena pasti boncengan-boncengan, orang gonceng kan dari belakang bukan dari depan kan, kebanyakan ini ya, bukan becak ini masalahnya, ini motor nih. Nah ini orang yang tokoh ini baik, tapi kalau pemboncengnya nggak baik dan memengaruhi yang diboncengi ini, otomatis orang bonceng biasa nunjukin loh, oh lewat sana loh, kemarin jalannya bagus, oh lewat sana loh, dekat ya kan gitu. Makanya Bang Komar tak tengok dulu, ini arahnya mau dibawa kemana semua nih, dari kedua belah barisan ini mau dibawa kemana semua. Bang Komar mau mentelaah itu. Kowe aja jadi akun provokasi ndeng tak tulis tak blokir permanen kayak ngerti tani ya. Kowe tak wejang sewengi utah kok isih aneh-aneh. Eleng go ngene nek diwejang Bang Komar sewengi. Dua-duanya Mas. Jadi untuk sementara warga Pati ini ya, kalau ada sedikit-sedikit sensitif, jadi harus kita bisa mentelaah. Takutnya nanti merebak atau global Mas. Kalau cuman antar kelompok gitu nggak begitu ya. Takutnya nanti global. Kalau global tuh kalau selalu jadi sorotan ya, memengaruhi segala hal Mas. Orang punya niatan baik dan nggak baik di dalam bermedia itu kadang tuh netizen tuh maha tahu kok. Wingi penyelesaian tanah Jiwana piye Bang? Dimenangkan Pak Sujarsi Mas. Dimenangkan Pak Sujarsi. Ya intinya dari pihak perbankan menang Mas, tapi Saudara Pak Slamet Warsito ya itu melakukan tahapan namanya ya. Kemarin kami kurang begitu tahun ke Semarang, entah itu banding apa nggak tahu ya. Tapi di situ dalam eksekusi itu kan ada perundang-undangannya juga kan dari PN Pengadilan Negeri Pati kan. Apalagi Pengadilan Negeri Pati juga kelas 1A kan. Jadi intinya di situ juga ada dibacakan dari Panetra, dibacakan undang-undang tentang bila mana siapapun yang menghalangi eksekusi ini kan itu nanti akan terkena dampak pidana dan maksimalnya bisa 7 tahun. Kalau dulu kan saling geruduk, makanya kemarin tuh banyak sekali polisi Mas. Polisi juga banyak, ada yang dari Resmob,
Mas, banyak sekali ya, dari Polsek, yang dari Polres, juga dari Koramil ada, bahkan diperbantukan juga dari mungkin Polairut juga diperbantukan di situ kemarin, banyak sekali Mas, ratusan. Tanah itu kan ada 33 sertifikat Mas, dan itu kan mungkin untuk agunan ini ya, untuk agunan mengambil uang di perbankan ya, untuk jaminan ya. Jadi mungkin kan ya lama sekali nunggaknya, mungkin sampai ada pelelangan, seperti itulah bahasanya. Itu kan tanah Pak Slamet Warsito. Pak Sujarsi tiang Kauman Mas. Kemarin juga kawan-kawan dari media, kawan-kawan dari kreator juga banyak Bang Komar hubungi. Monggo ini ada berita kalau mau diliput, tapi jangan dikurangi, jangan ditambahi. Semestinya aja Anda beritakan, semestinya aja, nggak usah dipoles-poles untuk memihak salah satu, nggak usah kan gitu, padanya aja. Iya Mas, ini ngopi Mas. Awisane loro Mas, ana kopi, ana ronde gitu Mas. Jane iki mau ditunggu Mas nganu, Suryanto nek bengi kan. Kon nek gone kae Mas, nggone pendopone Mas Suryanto sing kae ame nyalon bupati ya iki kan, periode iki. Kan kon gone DPR biyen dene kan, kon gone Demokrat kalau nggak salah. Pak Sumadi orang nongol ki, Pak Sumadi banyak kerjaan Mas. Kalau di rumah Pak Sumadi dari luar dia sudah ada berita, nanti dia bikin berita, nanti juga mungkin ya katakanlah mungkin ini yang penting, ini yang perlu di-up, ini yang itu kan banyak sekali kan. Jadi untuk membuat berita atau bikin surat-surat ke kedinasan ya kan banyak sekali. Jadi kalau beliaunya naik biasanya ya kalau ada kerja begitu banyak paling ya malam sekali, hampir-hampir pertengahan malam. Halo juga Mas. Semalam Pak Sumati ada kok. Memang Bang Komar ini sama Pak Sumadi, karena Pak Sumadi kan Bang Komar juga nilai kan. Dari awal gejolak partai Pak Sumadi juga udah duluan ini kan. Bang Komar waktu itu kan nyerangnya ke Disdik, Pak Sumadi nyerangnya ke BPKAD waktu dulu tuh. Ini masih Juni Mas, masih Juni belum Juli, belum Agustus. Ya kami udah nyerang ke ini kedinasan kan, untuk ini kan untuk masalah kebijakan gitu kan. Tapi yang kami serang kedinasan Mas, bukan kami nyerang Pak Sudewo, tidak. Kalaupun kami nyerang kebijakan itu biarpun yang bikin mungkin Pak Sudewo, kami nyerangnya kebijakannya, bukan Pak Sudewonya. Makanya sekarang Pak Sudewo ini menjalani proses hukum di persidangan Tipikor Semarang yang Bang Komar hargai, gimana hukum itu menyelesaikan di persidangan, dan di situ juga ada majelis hakim, ada panetra yang menyatat. Di situ juga ada jaksa penuntut umum, juga Pak Sudewo juga punya pembela ya kan. Ya biar hukum ini tidak tebang pilih, tidak pilih kasih, tidak berat sebelah, dan di situ tidak ada pengaruh-pengaruh politik Mas. Ya silakan orang-orang yang punya kompeten di dalam bidang hukum, di dalam pengadilan tersebut yang menyelesaikan. Kita selaku masyarakat cuma melihat kan gitu. Makanya jangan sampai ada giringan-giringan narasi-narasi yang memberatkan sebelah, baik memberatkan, mungkin memberatkan KPK, memberatkan
mungkin dari Pak Sutio jangan, kita ikuti aja lah, kita tengok aja nanti keputusannya gimana. Kalau mungkin Pak Sutio dikira keberatan, pasti beliaunya pasti banding kan gitu. Kalau dikira nggak keberatan ya pasti dijalani kalau memang dinyatakan bersalah. Tapi kalau tidak dinyatakan bersalah di dalam persidangan ya kita gimana? Walaupun kita mungkin berbeda dalam pemahaman dengan mungkin kubunya Pak Sudewo, ya kita semua harus legowo. Kan sudah hakim sudah memutuskan kan gitu kan. Nanti kelanjutannya biar KPK yang klarifikasi entah maunya apa kan gitu. Dari pihak KPK maksudnya. Makanya di dalam berkomal begini jangan sampai saling menyesatkan masyarakat. Masyarakat tuh ingin tahu kok malah Anda sesatkan. Masyarakat sudah bertanya misalnya lewat tapping betul-betul bertanya, Anda sesatkan, Anda dosa Mas. Kalau Anda tahu, Anda kasih tahu itu dosa Anda. Kok hasil kalian tuh gimana sih Mas? Udah Bang Komar ngomongin, Bang Komar tuh yang Bang Komar permasalahkan tuh awalnya tuh cuman kebijakan Mas. Bang Komar tidak pernah memasalahkan figur Pak Sudewo. Bang Komar nggak mempermasalahkan Bupati Pak Sudewo. Dipimpin Bupati siapapun Bang Komar oke-oke saja. Tapi kalau membuat kebijakan ditelaah dulu, diteliti dulu, diuji dulu. Ini nanti rancong nggak gitu. Kalau Anda memang netizen yang lama pasti tahu background Bang Komar, basic Bang Komar, track record Bang Komar. Pasti kalau netizen, Anda netizen lama pasti tahu. Tapi kalau Anda netizen baru ya nggak tahu gitu loh. Bang Komar perutnya kenyang makanya santai. Ya alhamdulillah cukup untuk makan Mas. Bang Komar tuh kalau nggak dikenai personalnya nggak akan Bang Komar marah dari dulu. Kawan kami berkomal waktu itu ada akun namanya Petir tuh, dulu namanya kan Gus Sebak Pade kan, dipindah akunnya Petir tuh. Itu juga biasa kami saling beradu argumen, tapi kami adu by data, by fakta. Kami nggak pernah akan membawa suatu opini ini dan itu enggak. Data yang kami adu, fakta di lapangan yang terjadi yang kami adu. Kita berbicara pun saling bergantian. Enak gitu, bukan kayak komal-komal sekarang berbicara rebutan gini gitu nggak enak Mas, dengarkan juga nggak enak. Takutnya apa, ada warga lain Pade yang ingin tahu keadaan Pade lah. Kalau walah pantas masyarakatnya aja begitu kok malah aja semrawut, nah itu kan yang jelek kan Pade Mas. Seenggaknya Pade kalau sorotan nasional ya orang Pade harus bisa memberi contoh yang baik. Seandainya mungkin masih ada ketimpangan di dalam bermasyarakat, ya kita diskusikan bersama kesepakatan kesimpulan seperti apa. Misalnya kesimpulannya, oh yuk sama-sama kita datangi ini, yuk kita sama-sama datangi ini, sama kita bersurat kita datangi. Jangan nanti dibahas di Komal nggak ada habisnya berhari-hari, akhirnya timbul narasi-narasi yang buruk dan diikuti dari masyarakat ini yang nggak tahu menau ikut dampaknya. Kasihan yang ada di perantauan, kalau dia itu dicap jelek satu, kasihan juga yang di perantauan bila antara utara, selatan, barat ini kumpul gitu kan, kasihan. Takutnya apa Mas, dulunya mereka berteman baik, akhirnya mau telepon aja sembunyi-sembunyi gitu loh. Nah mau telepon aja kok sembunyi-sembunyi kan gitu kan, misalnya dikira telepon ini ngabarin ini gini kan gak enak Mas.
Menurut Bang Komar bisa bebas gak Pak Sudeo? Wah, Bang Komar gak tahu Mas, itu udah hak dan ketetapannya itu ada di majelis hakim Mas. Itu majelis hakim nanti yang akan menilai. Baik Pak Sudeo itu dibebaskan atau enggak itu majelis hakim Mas, itu yang punya kuasa penuh dari situ, punya hak prerogatif lah kalau bahasa Bang Komar. Karena majelis hakim akan mengkaji fakta-fakta di persidangan. Kalau memang faktanya lemah ya Pak Sudeo bebas. Tapi kalau memang faktanya itu memberatkan Pak Sudeo, Pak Sudeo nggak bisa bebas. Itu aja. Jadi kita sama-sama ini aja lah ya, sama-sama menanti lah ya. Jadi memang kadang tuh orang menunggu tuh kadang jenuh, tapi kita jangan jenuh. Kita tunggu dan baik, kita edukasi masyarakat dengan baik. Jangan kita jelek-jelekan di antara kubu masing-masing. Misalnya kubu Pak Sudeo jangan Anda jelekan. Sama mereka juga berusaha ingin kebebasan Pak Sudeo, semaksimal mungkin mereka berusaha. Juga mungkin yang kontra dengan Pak Sudeo, ya silahkan beliau bernarasi, tapi narasinya harus jangan sampai mengejas personal. Kalau mengejas personal sifatnya udah lain Mas, nanti ujaran-ujaran kebencian gini gitu kan ya, itu kasihan. Juga nanti kalau ada delik hukumnya panjenengan bisa dilaporkan kan gitu kan, kasihan. Jangan, kita ikuti aja alurnya, kita ikuti aja faktanya kan gitu. Ya waktu kemarin masih Bang Komar aktif kan ya di darat, waktu kawan-kawan masih ditahan ya kan, Bang Komar juga punya ini Mas, punya insting lah ya, harus bebas gitu. Caranya gimana? Kita bersuara, biarpun suara kita lantang, biarpun suara kita keras, tapi kita harus tahu batasan dan norma serta etika. Bang Komar karo orasi Mas son sampai bergetar lebih dari son horeg, tapi di situ etika serta norma bermasyarakat masih Bang Komar jaga. Bang Komar misalnya contoh ngomong, misalnya kayak orang-orang kadang ngomong Sudeo, Bang Komar nggak pernah seperti itu Mas. Mas Dewo boleh dicari tuh rekod-rekodannya, pasti bilang Bang Komar Mas Dewo. Jadi ajining diri ana ing lati Mas, nek ajining raga ana ning busana, kuwi ya kuwi perlu Mas. Among rasa jen kinajen ki harus, masalahnya kita orang timur kita harus berbudaya dan beradab ketimuran. Jadi kita itu harus saling menghargai. Kalau orang Jawa lama, pepatah Jawa kuno pujanggane ki tembunge mikul dhuwur mendem jero. Tegese apa Mas mikul dhuwur? Ya tansah dijunjung, gampangane cara wong nek ana salah ya nek iso ditutupi selagi kesalahan iku gak fatal. Iku jenenge mikul dhuwur mendem jero. Makanya kadang ya Bang Komar juga ingatkan kawan-kawan kreator, tolonglah ya, jangan Anda bermedia itu nyerangnya personal. Anda nggak akan awet. Anda kejar FYP sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, Anda bisa. Tapi kalau sudah selesai alur ini Anda nggak punya bahan. Kalau Anda itu normatif, selalu ingin mengedukasi masyarakat yang baik, Anda akan diikuti banyak orang. Dan setiap apa yang Anda up, pasti banyak yang menikmatinya atau menontonnya. Kadang kalau sudah menonton menikmati, pasti ada juga mungkin nge-like, juga mungkin molo, juga mungkin katakanlah berikan saweran seperti itu. Jadi akun Anda akan hidup sepanjang Anda mau bermedia, kan seperti itu. Makanya biarpun video Bang Komar viral di berbagai media sosial, Bang Komar nggak mau ikut-ikutan mereka. Kadang Bang Komar ambil satu untuk sampel, biar kalau
siapa sih Bang Komar, biar oh ini loh orangnya kan gitu. Jadi nggak raba-raba gitu Mas. Oh alamatnya Bang Komar mana? Oh ini Nguren kan gitu kan. Oh RT berapa? RT 8 RW 3 kan tak sepil Mas, pelang RT itu kan tak sepil kan. Jadi biar netizen tuh tahu gitu. Ya mungkin mau bawakan rokok Bang Komar kan ke rumah main sambil ngopi, mungkin Bang Komar punya kopi kan, yang Bang Komar misalnya nggak punya rokok kan ya ada rokok dikasih temen kan, seperti itu kan. Kalau kita tuh akun kita pack lah, gimana mau cari alamatnya kan susah, mesti DM-an kak, colong-colongan kan gitu kan. Makanya Bang Komar ya real saja lah. Ngurjo Mas, ada itu di PT Bang Komar, di video Bang Komar atau di foto itu kan ada itu Mas. RT RW nya ada Mas. Masalahnya gini, kenapa sih harus Bang Komar harus berusaha bijak, walaupun mungkin belum tentu bisa bijak sepenuhnya ya. Karena Bang Komar juga ketua RT, jadi takutnya apa? Warga kami akan ke bawah-bawah. Bener nek wong nguren lah kan ya jelek toh Mas. Nah, kan gitu lah. Seumpama untuk desa Ling misalnya otoritas nguren sendiri, kowe iku lho nganu ketua RT 8 kan yang jelek wargaku Mas. Jadi secara tidak langsung Bang Komar sudah menyeret warga Bang Komar. Jadi ya kalau baik Mas, warga kami ikut baik lah. Kalau jelek kasihan kan, yang nggak tahu menau. Maka itu misalnya kok berkomal ya, kalau kemarin mungkin kawan-kawan belum bisa bijak ya, untuk mulai sekarang bijak. Boleh kita gondok, boleh kita membenci, tapi jangan mencaci. Benci itu kan ada dalam hati Mas, ada dalam kolbu, tapi jangan sampai kita mencaci. Kalau kita mencaci pasti kembalinya ke diri kita sendiri, seperti kita meludah ke langit Mas. Karena hukum karma itu kalau bagi Bang Komar masih agak percaya ya. Kalau buat yang lain nggak tahu lah. Nah, kayak saudaraku di bawah nih Aan nih, yang itu ada di bawah itu, beliaunya jadi host. Bang Komar nilai juga bijak gitu loh. Makanya Bang Komar juga mau bersahabat, Aan juga mau bersahabat dengan Bang Komar. Seringkali ketemu gitu loh. Soalnya nih di dalam Komal nih saya cari orang-orang lama nih, banyak yang ini Mas, banyak yang sudah agak-agak menghindar, kadang sudah ke Komal nasional, kadang juga dia juga agak ada yang vakum juga. Kalau semua vakum kasihan Mas. Efek dari kejadian di Pati ini diawali dari media sosial. Jadi kita harus bisa meredakannya suasana politik di Pati ini, atau cuaca demokrasi di Pati ini juga dari media. Awal mula perpecahan ini dimulai dari media. Juga untuk menyatukan lagi juga kita harus lewat media. Percaya nggak percaya, Anda ingat-ingat kata-kata Bang Komar. Mau percaya nggak percaya, ingat-ingat kata-kata Bang Komar. Nggak perlu Anda percaya, tapi cukup diingat-ingat, boleh. Awal mula kegaduhan di Pati dari media, tapi semua kegaduhan di Pati ini akan berakhir juga nanti dari media. Kayak itu ngomong udut ya, nu malah kudu udut loh, nu. Kalau sekarang Mas, demo tuh enak ya Mas pakai media. Bang Komar dulu di tahun 2007 dah ya Mas, udah 2000-an kan.
Bang Komar, saya ingat Bang Komar tuh, Bang Komar pegang HP itu kalau nggak salahnya itu habis K500 tuh K700. Bang Komar masih kadang pakai 3315 tapi sinyalnya kan bagus biarpun HP itu kan yang belum poliponik gitu kan. Itu nelpon sana sini Mas. Itu demo waktu itu bupatinya saya ingat Bang Komar Pak Tasiman. Bang Komar demo itu lebih 10.000 orang Mas, termasuk warga Kolilo, warga Kandi hadir, Mbak Romo banyak sekali juga. Yang dari utara pun, dari daerah Tayu ke utara juga banyak sekali, yang dari timur juga banyak. Waktu itu ada perpanjangan masa jabatan kepala desa itu 10 tahun Mas, yang awalnya 7 tahun jadi 10 tahun. Geger gender Mas. Waktu itu kami belum tahu kalau itu namanya Pak Sumadi. Dia kecerek Mas, Bang Komar loncat dari mobil, habis orasi loncat, Pak Sumadi kena kecerek itu. Dan gantian tahun 2009 Bang Komar ganti yang dikecerek kok. Itulah demokrasi politik Mas. Harus waspada, hati-hati di dalam kita melakukan tindakan serta perbuatan yang nantinya akan dibenturkan dengan hukum. Bagi yang belum bisa memainkan Mas, politik itu memang kejam. Tapi kalau yang memang bisa memainkan, politik itu juga bisa untuk mengedukasi masyarakat ya. Biar masyarakat tuh tahu, oh kami ternyata ini di politik toh, oh kami ternyata ini dikibulin toh, itu tahu masyarakat. Itu kalau mau politik ini dibagi-bagikan ke masyarakat. Sebagai mungkin tokoh-tokoh politik ini membagikan, oh kamu digini-gini kan, itu kamu mau diginikan, nah, itu biar tahu. Tapi kadang-kadang kebanyakan tuh nggak mau Mas. Seorang tokoh-tokoh politik, pakar-pakar politik nggak mau memberikan, itu kan suatu rahasia politik kan gitu kan. Dan politik itu bisa dipelajari Mas, itu hanya 20%, yang 80% itu tindakan di lapangan. Sebetulnya ketimpangan di Pati ini masih banyak sekali Mas, yang masih perlu pembenahan dan dibenahi, masih banyak sekali. Maka dari itu Bang Komar merapat ke kawan-kawan GJL itu kan supaya apa Mas, Bang Komar itu tahu data. Kalau Bang Komar sudah tahu data, Bang Komar bisa mendatangi dinasnya terkait yang mungkin di dalam penanganannya itu masih banyak sekali ketimpangan dan penyimpangan. Kalau Bang Komar nggak masuk ke link itu, Bang Komar nggak tahu Mas. Karena kalau dari sumber yang Bang Komar cari sendiri, Bang Komar akan kesusahan mencari bukti-bukti serta data. Tapi kalau dari kumpulan atau dari sebuah organisasi atau sebuah lembaga, Bang Komar pasti dapat. Karena apa? Kan di situ banyak sekali orang, ribuan kan gitu kan, pasti banyak sumber. Kono-kono apa Bos? Kono-kono apa Bos? Munggah Bos, kono-kono apa Bos? Tak karo tak cese Bos. Kono-kono apa Bos? Iya, Komar tuh kono HP. Nyanyine Indonesia Raya ben jernih. Oh iya, wong nyanyi kok apa ngene ya Bos ya. Cara karaoke kudune nek nganu Mar, nek nggone
99 sing sone jeleng ndak ngono. Yo tak tangkir kabel. Rupane Komar Ranggudal. Iya, wis rupane Komar Ranggudal, HP-ne Ranggudal. Kayak pos, ACS iki lho. Geret ACS. Kowe iki kok tak momoti nyepaki wong. Ora nyentok. Nyentok arep. Nonton nggon iki. Nggon iki. Iya aku tambah. Iya. Aku setahun tak HP, wes ya. Setahun tak HP telu gak bulan. Setahun kan tak HP telu. Lionel lagi siapa lah? Halo Lionel. Apa ini bos? Dalam bos. Halo Kang. Saking putih mas. Jatim Kang, Malang. Malang tenanan, Malangan lagi. Di Malang. Kau di kok Malang kok? Kok ya pas Malang lagi. Kali. Tak koprok Lurah bolo tak lurah bolo. Petir uga namar. Gila ya orang tahu apa. Halo.